Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan FWF Osaka, Gilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hambanya Bapak Pendeta Elia Yusak yang akan memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan dengan tema standar yang salah, diambil dari kitab Yesaya. Baik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kembali kami bersekutu bersama, yang tujuan kami adalah untuk belajar firman Tuhan, dan mendengar pengajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia Yusak. Allah Bapa di surga, kami mohon urapan roh-Mu Tuhan, akan menguasai kami semua, sehingga kami terfokus untuk membuka hati, mendengar suara hati Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan hati kami hati seorang murid yang siap untuk dibentuk, diisi, dan diperlengkapi. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Elia Yusak, Engkau sendiri yang memegang hatinya, Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah dan mulutnya. Engkau yang memberikan hikmat Tuhan pada hamba-Mu, sehingga apapun yang telah dipersiapkan, semuanya adalah kehendak Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua, sehingga seluruh pewartaan firman Tuhan maupun diskusi kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan Bapa di surga, kami juga teringat berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Laura yang kemarin sempat beristirahat karena sakit, opname di rumah sakit. Tuhan, Engkau menjamah anak-Mu, Engkau berikan kesembuhan. Juga Ibu Ruth Tuhan yang dalam proses yang terus mengalami gangguan kesehatan. Kami percaya terus-menerus Tuhan, Engkau akan pulihkan, Engkau akan tolong hamba-Mu untuk dalam proses pemulihan supaya Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua di tempat ini, jikalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang kami tahu maupun tidak. Jamahan tangan Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Elia Yusak. Silakan Pak Pendeta. Oke, selamat malam. Saya nyoba pakai video atau nggak usah pakai video ya? Kayaknya black light juga ini. Gimana? Silakan Pak. Boleh Pak? Boleh Tanpa ya, video boleh tidak. Bebas Pak, bebas. Bebas ya. Oke. Saya juga duduk nyantai nih di meja. Saya terima kasih sebelumnya. Silau tapi Pak. Gimana? Silau ya? Silau. Penuh kemuliaan itu Bu. Matanya sakit. Saya matikan aja. Oke. Silau penuh kemuliaan katanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan sama saya untuk boleh berbagi. Dan topik atau temanya ini cukup menarik sebenarnya. Standar yang berbeda gitu kan. Nah, cuma ayat yang dipakai di Yesaya 6 ayat yang kelima, ini saya jadi berasumsi banyak sekali gitu. Saya baca dulu Yesaya 6 ayat 5 ini bicara seperti ini. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir,
dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya. Nah, asumsi saya dengan judul topik malam hari ini, asumsi saya adalah standar yang salah itu sebagai orang percaya, sebagai orang benar, orang yang dibenarkan, tinggal di dunia ini, gitu, tinggal di dunia yang memiliki standar-standar yang mungkin berbeda dengan value, nilai sebagai orang percaya. Jadi ada kontradiksi, ada pertentangan antara bagaimana kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Ya mungkin secara narasi, secara untayan katanya itu mirip dengan apa yang disampaikan sama Yesaya. Yesaya ngomong, aku itu najis bibir gitu loh, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir gitu. Jadi seakan-akan kita orang berdosa yang tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa. Jadi kesejajaran narasinya mungkin seperti itu. Itu asumsi saya sih. Cuma karena saya sudah menerima topik ini, jadi saya coba mengeksposisi dan nanti kita akan melihat dari sisi ini jadi bersifat filosofis ya. Bersifat filosofis itu gini. Kita tidak bisa mengungkapkan secara biblikal, secara alkitabiahnya itu seperti apa, tetapi secara filosofi kita akan bicara bagaimana orang benar hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa atau dunia yang najis atau dunia yang kata Alkitab dunia yang celaka ini. Nah itu yang nanti kita akan diskusikan. Kenapa? Karena gini, standar benarnya seperti apa sih? Kalau dikatakan ada standar yang salah, berarti standar benarnya seperti apa? Gitu. Itu kan sifatnya filosofis. Karena kalau kita mau pasang indikator atau pasang standar yang benar adalah A, B, C, D. Nah, tiap-tiap orang bisa punya standar masing-masing. Walaupun semua pakai Alkitab, walaupun semua akan ngomong itu Alkitabiah, semua pakai ayat, semua pakai argumen-argumen dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semua akan jatuhnya menjadi sangat relatif sekali. Gitu loh. Standar yang benar itu yang seperti apa? Nah, itu yang kita akan temukan supaya kita menjadi orang benar di tengah-tengah standar yang salah yang ada di dunia ini. Gitu. Nah, kita akan mulai mengekspos situasi yang dialami oleh Yesaya. Yesaya menuliskan di Yesaya 6 ayat yang pertama berkata gini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Ini sesuatu yang menarik. Raja Uzia adalah raja yang saleh. Saking salehnya sampai terjadi kedamaian yang luar biasa di bangsa Yehuda. Dan Uzia diperkirakan cukup dekat dengan Yesaya, gitu. Cukup dekat dengan Nabi Yesaya. Imam yang ada pada saat itu adalah Imam Asaria, ya. Imam Asaria, Raja Uzia dan Nabi Yesaya. Jadi tiga serangkai ini itu bisa membentuk negara Yehuda menjadi negara yang stabil, baik, damai, kuat dan bahkan luar biasa. Bahkan dikatakan Tuhan membuat bangsa Yehuda pada saat itu sangat kuat dan saya bacakan di Tawari ya. Tawari 2 Tawari ya. 2 Tawari ayat 26 2 Tawari pasal 26 ayat yang ke 15. 15 saja kita bisa melihat 15 itu menjadi latar belakang sebelum nanti terjadi sesuatu yang dikisahkan sama si Yesaya. Ia ini si Raja Uzia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi latar belakang
yang terjadi di Yerusalem atau bangsa Yehuda pada saat itu, Raja Uzia ini raja yang saleh, yang luar biasa, yang menjadikan bangsa Yehuda dikenal sama bangsa-bangsa lain. Tapi karena posisi yang kuat itu, kita baca juga di ayat selanjutnya di 2 Tawarikh 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, hal yang paling fatal bagi Uzia adalah dia membakar ukupan yang seharusnya dilakukan oleh imam besar Azaria. Azaria sempat menegur Imam Azaria ini menegur Uzia, dan habis ditegur seperti itu Uzia kena kusta dan sampai matinya Uzia di rumah pengasingan, mati dengan kondisi mengenaskan karena mati masih dalam kondisi sakit kusta. Kalau kita memandangnya dari sudut pandang versi Perjanjian Baru, kita akan melihat gini, orang bisa saja memulai dengan roh, gitu kan, tetapi bisa akhirnya mengakhiri hidupnya dengan daging. Gitu. Itu bahasa Perjanjian Baru ada yang seperti itu. Kamu memulai, Paulus ngomong, kamu memulai dengan roh, tapi mengakhiri hidupmu dengan daging. Nah, ini salah satu gambaran yang kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perjanjian Baru yang baru saja saya sampaikan. Cuma saya menegaskan situasi ini tuh, si Uzia itu sama seperti orang yang mengawali segala sesuatunya hidup dengan Tuhan, tetapi pada titik terakhir dia hidup tidak dengan Tuhan, bahkan dia menjadi angkuh, sombong, dan bahkan mengambil alih peran imam besar. Nah, peran imam besar yang diambil alih ini kita juga mengingat waktu Saul mengambil korban bakaran, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, dan dia ditegur sama Samuel. Dan ini menjadi satu pattern, satu model dalam Perjanjian Lama, di mana peran masing-masing, gitu, peran dan panggilan masing-masing itu Tuhan sudah tetapkan. Jadi tidak bisa nyebrang, gitu, nyebrang atau tidak bisa melakukan sesuatu yang bukan menjadi fungsinya. Nah, itu salah satu pembelajaran yang kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Bagaimana Tuhan sebenarnya memberikan porsi panggilan, fungsi panggilan, dan ketepatan mengerjakannya itu menjadi ukuran dalam versi Perjanjian Lama untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu di Perjanjian Lama ya. Nah, kemudian kita lihat balik lagi ke Yesaya tadi, dikatakan bahwa waktu matinya Uzia, Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Nah, ini kata aku melihat Tuhan itu dalam versi Yahudi. Saya baca Tanakh, saya baca kitabnya Yahudi. Ketika saya baca itu, gambarannya adalah Yesaya itu kayak gini. Kalau melihat Tuhan itu kayak mati rasanya, atau bahkan dianggap sudahlah, habis ini mati. Kenapa? Karena saking kudusnya Tuhan pada saat itu, atau bahkan sampai sekarang Tuhan juga kudus. Maksudnya orang Yahudi menggambarkan saking kudusnya Tuhan, kalau berkata aku melihat Tuhan, itu mati gitu. Musa pernah berkata, Tuhan, aku pengen melihat engkau. Dan Tuhan jawab, nggak bisa kamu lihat aku gitu loh. Kalau kamu lihat aku, kamu mati. Jadi gini aja, kamu sembunyi, nanti aku tutupi dengan tanganku dan aku akan lewat di depanmu. Jadi itu gambaran Perjanjian Lama, betapa kuatnya, betapa kudusnya, betapa kalau bahasa Jawanya sakleknya peraturan dan pengaturan Tuhan terhadap orang-orangnya. Jadi diatur fungsinya, diatur perannya, diatur panggilannya, diatur segala sesuatunya harus berjalan seturut dengan apa yang namanya kehendak Tuhan. Kalau kamu raja, ya kamu harus mengerjakan bagianmu sebagai raja.
Kalau kamu imam, kamu mengerjakan bagianmu sebagai imam, kamu nabi ya mengerjakan bagianmu sebagai nabi. Dan itu yang diuraikan di dalam perjanjian lama yang kita bisa pelajari. Bentar, ini minta lihat wajahnya. Saya buka video. Ya, enggak. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi di saya dengan latar belakang seperti tadi. Bentar, Yesaya. Yesaya. Nah, dengan matinya Raja Uzia, itu kondisi kerajaan Yehuda dan Yerusalem sebagai pusat keberadaan atau apa ya, kalau boleh dibilang itu representasi Tuhan gitu, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, itu runtuh seketika dan Yesaya merasakan itu, Yesaya melihat itu dengan sangat sedih, sehingga dia bilang gini, aduh bangsa ini jatuh, aduh bangsa ini jadi najis, aduh bangsa ini durhaka, aduh bangsa ini jadi berubah setia, aduh bangsa ini. Jadi dia konteks waktu itu dia melihat jatuhnya Raja Uzia akibat keangkuhannya sampai mati, itu menjatuhkan seluruh martabat kerajaan itu, tapi juga termasuk membuat bangsa itu menjadi najis. Nah, sekali lagi kita harus melihat dengan cara pandang perjanjian lama, di mana perjanjian lama itu memiliki pola gini, kalau imam-imam besar atau nabi-nabi ketika dia memberkati satu bangsa, maka bangsa itu akan diberkati. Ketika bangsa itu bersetia, maka bangsa itu juga akan dikutuk sama Tuhan. Jadi pola berkat dan kutuk itu begitu pada sisi. Jadi kalau diberkati semua satu bangsa itu, sehingga terjadi kedamaian segala macam, dan itu kita bisa membaca kisah-kisah di Alkitab, di Perjanjian Lama. Dikutuk ya dikutuk semua, dan itu biasanya berasal dari pentolan-pentolannya, dari rajanya, atau dari nabinya, atau dari ibunya. Misalnya Imam Eli buruk dalam pelayanan gitu kan, sehingga anak-anaknya bahkan melakukan hal-hal yang najis dan sangat-sangat sangat-sangat tidak baik gitu kan, sehingga bangsa itu jatuh gitu. Imam Eli. Terus kemudian ini salah satu lagi raja siapa ya, raja di raja ada naik turun itu cuma raja ini setia atau saleh sebagaimana nenek moyangnya Daud. Terus raja ini tidak setia, tidak seperti nenek moyangnya Daud. Nah, itu indikator pemimpin itu mempengaruhi seluruh bangsa itu. Raja, imam, dan nabi. Itu yang ada di Perjanjian Lama. Nah, apakah hal itu terjadi juga di dalam kehidupan kita di Perjanjian Baru? Hari ini kita bisa menyebut kita sebagai umat Perjanjian Baru. Saya secara pribadi akan ngomong gini, kepemimpinan itu memang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sekitar aspek kehidupan jasmani. Jadi saya diajar gitu. Apa yang rohani itu terwujud dalam hal yang jasmani. Itu ajaran dari mentor-mentor saya bilang gitu. Jadi kamu harus melihat perspektif
rohani, dan itu bisa kamu gambarkan di kehidupan sehari-hari. Kamu bisa baca yang ngajar saya itu ngomong gini, basicnya ya, dia lihat Tuhan sendiri itu ngomong ya zaman ini, kamu lihatlah arah angin, kamu lihat yang jadi di sekitarmu. Nah, kamu akan tahu yang di dunia itu juga terjadi di dunia jasmani. Jadi itu saya pernah diajar dengan pola atau cara berpikir seperti itu. Itu dunia ketika saya ada di lingkungan teman-teman karismatik, saya diajar seperti itu. Nah, ketika saya belajar dan terus menggali firman Tuhan, saya juga melihat aspek-aspek itu memang ya di perjanjian lama sebegitu real gitu, sebegitu nyata. Gitu. Nah, di perjanjian baru saya pelajari juga gitu. Contohnya sekarang ini yang banyak kita hadapi adalah isu-isu yang berkaitan dengan worldview atau cara berpikir atau cara pandang manusia, dan itu banyak masuk dalam gereja. Misalnya zaman dulu, zaman tahun 90-an, musik itu musik pakai alat lengkap itu dianggap dari dunia dan jahat gitu kan. Itu semua gereja akan ngomong itu kayak gitu. Hampir semua gereja menolak itu. Lalu muncullah persekutuan-persekutuan yang mengakomodir gitu, menampung pola-pola pelayanan yang formatnya dengan kebebasan bermusik, berekspresi juga. Makin ke sini, makin ke sini, lah gereja-gereja makin terbuka dengan hal itu. Nah, apa yang saya pelajari dari aspek rohani dan aspek jasmani? Di dunia real, di dunia nyata, tahun 70 dan 80 itu terjadi gini. Orang-orang ini kan 70-80 itu orang-orang baby boomers lah. Orang-orang baby boomers itu mengalami cara pandang bahwa mereka ingin keluar dari zona yang mengikat mereka. Kalau baby boomers itu kan orang-orang industri gitu. Mereka pengen berekspresi lebih leluasa, lebih bebas. Mereka makanya tahun 80-an itu musik di dunia itu alirannya mulai banyak variasinya dibandingkan tahun-tahun 80 ke bawah. Variasi musiknya, jenis aliran musik gitu. Terus kemudian di dunia juga dinamikanya begitu banyak perubahan tahun-tahun 80-an. Dan saya mengingat tahun-tahun 80-an itu kondisi keuangan, kondisi ekonomi itu juga mengalami gejolak yang ya hanya biasa, tetapi cukup mempengaruhi berbagai aspek industri. Dan pada saat itu muncul juga berbagai industri-industri kreatif pada saat tahun-tahun 80-an. Nah, realnya terbentuknya itu tahun 90 dan tahun 90-an. Kalau kita melihat dari gereja tahun 90-an, gereja-gereja mulai membuka diri dengan gereja-gereja versi-versi musik bebas, pelayanan mimbar mulai tidak sekaku pelayanan sebelum-sebelumnya, dan itu beriringan antara, kalau saya menyebut gereja sebagai dunia rohani dan dunia sekilar itu dunia sekeliling, itu kayak beriringan. Apa yang terjadi di dunia juga terjadi di dalam gereja, atau apa yang terjadi di dalam gereja dinamikanya di dunia terjadi. Nah, ini yang saya amati sih secara kasar aja. Saya lihat tahun 80, 90, terus kemudian dari mulai tahun 90 ke tahun 2000 terjadi juga dinamika ketakutan Y2A gitu kan, Y2K gitu kan, years 2000, tahun 2000 itu tahun kiamat. Itu khotbah-khotbah di
di gereja-gereja isinya soal akhir zaman semua gitu. Akhir zaman. Tapi ternyata beberapa gereja yang nangkep dimensi ilahi, gitu. yang melihat sudut pandang Tuhan, itu mereka malah justru melihat gereja-gereja sebenarnya mengalami sebuah transisi yang baru. Muncullah gereja-gereja bawah tanah, gereja rumah, dan gereja-gereja mulai menyebar dan dengan sporadis, dinamikanya luar biasa sekali. Dan saya melihat di tahun 2000, karena dibandingkan tahun 90-an yang mulai ramai dengan mega church-nya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, tadi kan cerita tahun 70, 80, tahun 90-an, industri itu mulai muncul industri-industri raksasa. Ya, industri-industri raksasa dan teknologi mulai masif. Komputer tahun 90-an kan kita masih mengenal 3 DOS gitu kan. Terus kemudian perangkat PC-nya gede-gede gitu. Tapi nggak berapa lama, set gitu, tiba-tiba berubah semua sampai tahun 2000 kita ngelihat teknologinya sangat cepat sekali. Dalam dunia gereja juga luar biasa. Gereja yang tadinya sibuk dengan mega church-nya, tahun 90-an itu rame soal soal gereja lokal gitu. Kamu kalau nggak gereja lokal, kamu nggak akan diberkati. Kamu kalau nggak gereja lokal, kamu nggak ada covering. Kamu kalau gereja lokal, kamu pemberontak, segala macam. Tapi gereja dinamikanya luar biasa. Makin saya menyebut segi makin pecah itu makin banyak di mana-mana. Makin mengenal Tuhan. Hari ini kalau kita pecahan-pecahan yang terjadi dari tahun 80-90. Hari-hari ini gereja-gereja yang hari ini eksis itu 80-90. Tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang eksis hari ini itu dari tahun-tahun itu. Tahun 2000 ke atas eksistensi mereka gayanya beda lagi. Nah, pola-pola ini saya pelajari dari konsep yang saya dulu dimentori adalah apa yang rohani. Kamu bisa lihat apa yang jasmani, jadi yang di dunia. Masa-masa itu saya dipaksa baca Johnny Speed, Megatrend 2000, Megatrend Asia, terus kemudian saya dipaksa untuk melihat ada polarisasi atau ada kecenderungan yang berubah di dalam dunia. Orang sangat intens terhadap agama sampai pada masa tahun 2000 agama begitu kencang muncul mainstream, dan salah satu yang muncul di masa-masa itu juga New Age, dari plural yang menggabungkan antik dengan spiritisme. Wah, itu masif sekali. Di tahun 2000 muncul berbagai macam aliran-aliran yang berakar dari New Age. Nah, kalau yang sekarang apa yang muncul? Kalau perhatikan, yang muncul hari-hari ini adalah agnostik dan gnostik. Jadi dua filosofi atau worldview ini cukup kuat sekali ada di dalam gereja. Orang tidak lagi peduli dengan agama, orang sangat muak kata dengan hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan kayak dibongkar aibnya di sosial ataupun secara nyata hari-hari kelihatan. Dan itu ada di dua Timotius. Dulu saya putus Pak. Ya, putus. Sudah? Ya sudah. Ya, oke. Dulu saya tidak bisa menggambarkan hal itu dengan jelas. Kenapa? Karena
waktu saya diajari New Age, saya nggak paham. Saya nggak kayak New Age itu apa gitu kan. Seperti apa gitu. Terus waktu diajari soal pluralisme, filosofi pluralisme, bahwa semua agama sama, kita punya Tuhan yang sama, cuma cara yang berbeda. Gitu. Itu buat saya waktu tahun-tahun 90-an awal, 90, saya bertobat tahun 95, saya nggak terlalu nangkep gitu. Nangkep. Tapi tahun 2000, ketika saya benar-benar terlibat dalam dunia pelayanan dan saya bersentuhan dengan anak di Surabaya, saya tahu betul bagaimana cara pandang anak-anak muda itu pada waktu itu belum se ekstrim gnostik sekarang ya. Pada waktu itu ngomongnya sudahlah, agama itu sama sama semua kok. Mereka di gereja ikut pelayanan mau, diajak mission trip mau gitu loh. Tapi mereka nggak mempercayai Tuhan gitu, sepenuhnya nggak mempercayai Tuhan. Jadi ada jalur lain lah gitu. Teman-teman yang masih beragama di seberang ya masih menjalankan agamanya, teman-teman yang mempercayai kejawen ya masih menjalankan kejawennya gitu. Pokoknya mereka bilang semua agama sama. Nah itu pada masa itu buat saya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu ekstrim lah gitu. Karena masa-masa itu saya masih sangat muda. Saya mengembalakan anak-anak muda, kurang lebih 50-60 anak muda semua dari kampus-kampus di Surabaya. Jadi buat saya mainnya mimbar aja gitu. Tapi begitu tahun 2000-an saya mulai masuk di dunia misi, terus kemudian masuk di pelayanan masyarakat tahun 2004 sampai tahun kemudian tahun 2012 itu saya full di pengembangan masyarakat. Saya melihat kehidupan itu dengan wah kata gitu. Selama ini saya di dunia yang asing sekali buat mereka gitu. Saya selama ini ada di Ivory Tower gitu, ada di apa ya, di Menara Gading saya. Ya, pelayanan saya, gereja saya, terus segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan gitu kan. Tetapi saya nggak melihat dunia yang real, yang ketika saya di masyarakat saya benar-benar ngerti bahwa ternyata gereja menjadi jawaban buat mereka. Gitu. Gereja selama ini terlalu jauh buat mereka. Nah itu saya terjun di dunia STT, ngajar, terus kemudian di pelayanan di berbagai gereja. Saya juga diskusi dengan banyak orang yang mereka terjun di pengembangan masyarakat, misi dan macam-macam. Dengan varian pelayanan mereka, saya melihat, oh iya ya, ternyata saya benar-benar tinggal di dunia yang terhilang. Jadi dunia yang terhilang itu bukan sekedar bukan sekedar slogan, tapi benar-benar lihat, wih, orang-orang yang terhilang itu nggak jauh-jauh kok ternyata. Di tengah-tengah kita, di kita. Belakangan ini saya terlibat sama gereja Katolik yang terbesar di Asati. Dan gereja Katolik ini saya terlibat di masyarakat. Ketika kami meriset mendapat, ada lebih dari 200 kakak yang tergolong POP. POP itu poor of the poor. Mereka tidak tersentuh sama sekali sama gereja. Padahal ada diakonianya, ada sumbangan umat, ada segala macam dari struktur gereja Katolik itu hebat banget, lengkap, detail gitu. Semua ada, hampir semua aspek kehidupan itu ada komisinya gitu. Tetapi waktu kita mapping, waktu kita petakan, kita sampai ketemu itu, kita sodorkan, gereja angkat tangan. Loh, kenapa angkat tangan? Kami nggak sanggup. Loh, kok nggak sanggup? Lah panggilan gereja sebenarnya apa gitu?
panggilan gereja kan menjadi jawaban buat orang-orang ini. Mereka yang selama ini beribadah itu ternyata nggak bisa makan. Mereka yang selama ini beribadah di gereja ini, itu selama ini nggak bisa sekolah, nggak punya akses untuk hidup selanjutnya, ya, untuk hidup sejahtera gitu. Dan jadi tanggung jawab gereja. Jadi melihat kenajisan itu tidak sekedar melihat soal dosa, tetapi melihat kenajisan itu saya melihatnya adalah ketidakmampuan seseorang pada posisi atau standar yang semestinya sebagai manusia. Itu menurut saya. Jadi saya melihat kondisi yang seperti itu, dan dunia yang kita hidupi hari ini, di mana kita tinggal, mungkin akan bicara hal yang sama seperti saya. Saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini mungkin tidak memiliki apa sampai saya harusnya sadar saya membutuhkan Tuhan. Kalau saya melihat orang-orang yang harus bisa saya tolong, tetapi tidak bisa, itu benar-benar apa ya, menggores diri saya ketika saya terjun secara real di tengah-tengah masyarakat. Dan beberapa waktu ini, bahkan hari ini pun saya terlibat dengan anak-anak mahasiswa, terus kemudian dengan anak-anak STT, terus kemudian dengan masyarakat kota, dengan dinas di kota Salatiga. Kita melihat gereja terlalu jauh sama kehidupan masyarakat yang begitu. Saya sedihnya cerita saya ini, saya dapat tema ini terus saya baca ini pulang, menggores diri saya bilang gini, Tuhan, aku ini kayak orang berdosa karena aku nggak bisa Tuhan, dan saya tinggal orang. Pak Elia, putus-putus Ya. Pak, putus-putus. Oh, Boleh putus-putus. ditutup kameranya nggak apa-apa. Oh, ya, oke. Dan saya merasa seperti ya saya bukan Yesaya, tapi saya bisa merasakan bagaimana Yesaya ketika lingkungan sekelilingnya terpuruk, bahkan dia bilang binasa gitu kan, binasa karena najis dan karena kotor, dan mereka tinggal dengan standar hidup yang menjauh dari Tuhan. Dan kita tahu kalau Yesaya itu orang benar, kita tahu Yesaya itu nabi, tapi Yesaya ngomong, aku tuh berdosa, aku mestinya binasa karena tinggal di tengah-tengah orang seperti ini. Dan saya baru menyadari cara berpikir Yesaya, narasinya Yesaya ketika dia ngomong, aku orang berdosa karena aku nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk bangsa ini. Dan disitulah ayat itu berlanjut, Yesaya diutus sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 6, ada pengutusan buat Yesaya gitu. Dan itu saya berharap waktu saya membaca itu, saya berharap gini, Tuhan, dalam jadi perasaan berdosa itu bukan karena saya dosa, tidak. Perasaan berdosanya karena ini, saya kok tidak bisa melakukan apa-apa untuk orang-orang ini. Saya kok tidak bisa melakukan apa-apa untuk orang-orang yang semestinya dibela sama Tuhan. Orang-orang yang semestinya dikasih sama Tuhan. Orang-orang yang Tuhan mati buat mereka. Saya harusnya bisa melakukan lebih. Dan itu kalau malam hari ini saya dapat tema ini jadi tema hati saya menjerit sama Tuhan. Tuhan, aku nih kayak jadi orang berdosa karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk mereka. Kemarin saya coba eksposisi istri Lot. Ini agak menyimpang sedikit ya, curhatlah sedikit. Waktu saya baca istri Lot, saya baca ulang istri Lot.
Saya kisah Sodom dan Gomora mau dihancurkan, terus Lot itu malah menyerahkan anaknya, ya, terus kemudian dua malaikat itu menyelamatkan mereka keluar dari kota itu, dari kota Sodom, terus mereka dikeluarkan, terus mereka dua malaikat itu memperingatkan sama keluarga Lot supaya jangan menoleh. Nah, istri Lot menoleh. Istri Lot menoleh dan dia jadi tiang garam. Nah, waktu saya baca, ya kalau boleh dibilang pewahyuan silahkan, kalau dibilang tafsiran ngawur silahkan, tetapi saya membaca dengan cara berbeda. Saya membacanya gini, kok dijadikan tiang garam ya? Terus kan saya langsung ingat, garam kan orang percaya, katanya kan Tuhan bilang kamu adalah terang dan garam gitu kan. Kalau garam itu tidak asin, nggak dipakai lagi gitu. Terus saya tanya lagi, kenapa kok jadi tiang garam ya? Gitu. Kenapa nggak jadi patung aja? Kenapa nggak jadi abu aja gitu? Nengok, hancur terus jadi abu gitu kan? Atau terus dikena petir, diwer gitu kan? Kenapa kok jadi tiang garam gitu? Nah, sesuatu ya mungkin karena apa yang saya kerjakan belakangan ini mengingatkan saya untuk melihat satu aspek tentang garam. Garam itu tidak punya arti apa-apa selain larut, selain terhilang, selain eh, apa ya, selain dirinya hancur menjadi bagian dari orang-orang yang dia cintai gitu, orang-orang yang di mana dia berada gitu. Misalnya garam dimasukin ke sop ya dia hilang, jadinya asin itu jadi sayur itu gitu, jadi perasa buat mereka. Tapi kan orang nggak akan ngomong soal garamnya gitu kan. Orang akan ngomong, wih sayurnya enak gitu. Bukan sayurnya asin gitu, tidak. Garam itu satu-satunya fungsi ya larut gitu. Larut ya terhilang gitu. Nah, waktu saya baca Istri Lot, ya ini sekali lagi ini tafsiran saya, ini perenungan saya menjadi tiang garam karena dia menoleh. Saya melihat gambaran gini, istri Lot punya belas kasihan terhadap orang-orang sebangsanya yang pada saat itu sedang dihancurkan Tuhan. Dia rela menoleh. Nah, banyak yang saya dengar sebelumnya kan dari hamba-hamba Tuhan, dari penasir-penasir. Istri Lot itu menoleh karena hartanya banyak. Istri Lot menoleh karena sayang sama hartanya segala macam. Enggak ada. Saya baca di Alkitab bolak-balik enggak terjadi. Ketika Yesus memperingatkan soal istri Lot pun ketika saya baca tidak disebutkan apa-apa. Jadi ingatlah istri Lot. Cuma gitu tok gitu kan. Tetapi ingat soal apa gitu kan nggak ada gitu kan. Apakah itu sebuah peringatan apa-apa nggak ada gitu. Nah, saya ketika melihat istri Lot menoleh menjadi tiang garam, saya mau menghubungkan dengan Yesaya malam hari ini adalah sebuah kalau saya boleh bilang compassion, belas kasihan. Itu nilai yang harusnya dimiliki oleh gereja Tuhan. Harusnya dimiliki oleh kita di tengah-tengah bangsa yang bobrok dan rusak hari-hari ini. Anda boleh melihat atau membenci orang gay, orang lesbian, orang homo dan segala macam, boleh dengan segala asumsi dan doktrin Anda. Tapi pernahkah Anda melihat dengan sisi belas kasihan? Anda boleh melihat orang yang berdosa, yang melakukan kejahatan dan segala macam yang layak untuk dihukum. Tapi pernahkah Anda melihat dengan sisi belas kasihan? Karena alasan Kristus datang ke muka bumi, alasan Kristus datang menebus kita, ya karena belas kasihan. Pada saat dia menebus kita, itu posisi kita bukan orang benar. Alkitab mencatat kita masih dalam kondisi berdosa. Dia turun dari surga, dia menyelamatkan kita oleh karena belas kasihnya. Nah, kalau kita menjadi gerejanya, kita menjadi bagian tubuhnya, setidaknya kita kecipratan lah belas itu. Kita ini tinggal di standar yang salah.
yang mengatakan bahwa hubungan seks bebas itu sebuah kewajaran, itu salah. Tetapi kita nggak bisa vonis karena memang dunia hidupnya seperti itu, gitu loh. Mereka hidup dalam kebutaan mereka, tapi bisa nggak kita melihat itu dengan sisi belas kasihan, gitu. Bisa tidak kita melihat dengan cara pandang Kristus? Ketika orang berdosa, seorang pelacur datang, Kristus nggak korek-korek gitu loh. Ah, kamu habis melacur ya? Enggak. Kristus nggak korek-korek juga. Uh, kamu ngapain gitu? Wong kamu itu sudah terlalu banyak dosanya gitu. Tidak. Tuhan bahkan tidak pernah ngorek-ngorek urusan dosanya. Dia tidak melihat dengan standar itu. Dia melihat dengan belas kasihannya. Dan dia menyelesaikan apa yang kurang dalam kehidupan orang berdosa. Ketika orang itu masih berdosa, ketika saya masih berdosa, dia datang menyelamatkan saya. Ketika kita masih berdosa, dengan belas kasihannya dia datang menyelamatkan saya. Gambaran istri Lot, ya, ini tafsiran saya pribadi. Ketika dia menoleh dan menjadi tiang garam, itulah gambaran belas kasihan. Seandainya Yesus punya istri-istri Lot yang ada di gereja, yang mereka rela menoleh dan rela menjadi tiang garam larut untuk mengasihi bangsanya yang hancur, mungkin dunia akan terselamatkan. Seandainya gereja punya Yesaya yang ketika bangsanya hancur karena kesalahan kepemimpinan, karena bangsanya hancur karena kesalahan keangkuhan dari seorang pemimpin, dia bilang, Tuhan celaka aku, tapi bangsa ini Tuhan jangan binasakan. Makanya dia diutus setelah dia melihat dan mengekspresikan hal itu. Jadi itu yang saya dapatkan, yang saya temukan ketika saya mempelajari Yesaya dan standar itu. Jadi lebih banyak saya akan mendorong Bapak Ibu untuk menjadi gereja yang sebenarnya, menjadi jawaban yang sebenarnya dengan memiliki belas kasihan yang Kristus taruhkan dalam hidup kita. Gitu. Terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Elia Yusa yang sudah berbagi firman Tuhan malam hari ini, yang melihat dari sudut-sudut yang berbeda ya. Terima kasih juga atas kesaksiannya, kesaksian pelayanannya. Saya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi, ingin mungkin melihat hal-hal lain dalam perenungan firman malam hari ini. Saya silakan. Pak Robiliu, Pak Freddy, Pak James, Pak Hendrik, Bu Lydia, Pak Andre. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya dulu nggak apa-apa deh. Terima kasih Pak Elia untuk firman-Nya yang begitu banyak bercerita tentang perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang pada akhirnya adalah kasih karunia atau kasih Tuhan tadi. Itu memang luar biasa. Itu memang sudah seharusnya ya gereja-gereja Kristen itu menjadi jawaban. Cuma pertanyaan saya ke Pak Elia, kira-kira sudah puas nggak Pak Elia itu dengan gereja-gereja sekarang itu yang bertumbuh begitu banyaknya dan begitu dominasinya juga cukup banyak dengan dogma-dogma yang cukup banyak, kira-kira sudah bisa menjawab umat-umat Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan itu bisa menjadi benar nggak ya? Yang jadi pertanyaan tadi kan sebenarnya Pak Elia tadi bilang, waduh ini kok jadi semakin kacau gitu kan. Padahal kalau kita lihat musuh kita itu cuma satu sebetulnya. Kalau nggak ada biang keladi satu ini, kita itu juga nggak ada. Biang keladi ini kan cuma si iblis ya.
Si iblis Ya. itu adalah Lucifer atau Bilal bin Sa'ad atau bintang timur, ya, atau yang kalau di kitab Wahyu itu disebutkan sebagai naga merah yang jatuh dari langit, ya, yang menyeret sepertiga malaikat. Itu memang dia betul-betul jatuh dari langit. Kita di gereja itu jarang cerita tentang satu pribadi ini, karena sebetulnya kalau tidak ada dia, semua ini tidak terjadi apa-apa sebetulnya. Baik, baik. Menurut Silakan Pak Elia Pak Elia bagaimana? dijawab. Oke. Terima kasih Pak Andre. Kalau dibilang puas, ya jujur aja nggak puas Pak. Kalau Bapak baca di Efesus 1 ayat 19 sampai 23, di sana diceritakan Paulus menggambarkan soal tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus itu jemaat sebagai bagiannya. Tubuh Kristus dikatakan keren di sana Pak. Bentar. Bisa kelihatan enggak? Saya kok nggak kelihatan. Efesus 1, bentar ya. Gambaran saya soal jemaat gereja Tuhan itu ini Pak. Efesus 1 ayat yang ke-19 sampai 23 ya. Saya lihat ya, saya lihat di ini aja di ayat 23. Jemaat atau gereja atau eklesia yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Semua aspek, semua hal, semua sisi, semua lini, semua bagian itu dipenuhi oleh jemaat harusnya. Sesuai sama ayat ini kan dibilangi tubuh Kristus itu harusnya kayak testosteron, Pak. Dimanapun kapanpun itu tubuh Kristus kelihatan gitu. Di aspek manapun ada gitu. Hari-hari ini saya mendorong teman-teman saya yang terlibat dalam komunitas dan pelayanan untuk masuk kita punya sih Pak Yosep ya di dunia politik. Warnai dunia politik. Oke, asik. Dan ketika saya masuk di dunia politik ternyata dunianya memang beda sama yang saya bayangkan gitu loh. Jadi ya dari segi idealisnya ada, dari segi kepentingan ada, dari segi kotornya juga ada. Tapi dunia yang menarik. Nah, saya cuma bicara gini, gereja butuh ada di sini. Siapa yang ada di sini? Nah, saya hari-hari ini bukan ngutus sih, ada empat orang yang dalam komunitas saya itu sedang maju caleg. Dan saya dorong mereka, ayo masuk, berperan, berfungsi maksimal di sana, pengaruhi banyak orang gitu. Nah, penuhi semua dan segala sesuatu gitu. Jadi saya gunakan filosofi Alkitab atau ayat-ayat Alkitab untuk mendorong teman-teman saya yang di komunitas kami, karena komunitas gereja rumah, mereka ada di kota Salatiga dan saya dorong mereka 4 orang masuk ke pencalekan sekarang. Terus saya siang tadi ngisi seminar di kuliner kota Salatiga dan yang datang itu dari berbagai kota untuk kuliner Salatiga dan mayoritas 99% itu berjilbab semua dan mereka antusias sekali. Baru beberapa waktu yang lalu saya dengan teman-teman kita desain satu seminar dan pelatihan yang daftar satu grup pengajian ibu-ibu. Jadi geng saya ibu-ibu pengajian sekarang di Salatiga ini. Seru Pak, dan saya mereka tahu saya pendeta, mereka tahu saya ini nge-zoom khotbah firman Tuhan, ngisi tausiah, ngisi firman Tuhan gitu. Tapi buat mereka itu it's okay gitu loh. Dan saya juga ngomong saya bisa memenuhi semua dan segala soal. Saya bersaksi soal Yesus. Kita punya temen itu sampai ejek-ejekan karena di tengah-tengah kita ada orang
dari agama seberang yang hidupnya lebih Yesus daripada Yesus gitu. Maksudnya hidupnya tuh luar biasa baik gitu, luar biasa luar dalamnya baik. Terus kalau Bapak Ibu tahu soal di Alkitab ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, saya lihat orang ini berjenggot dan ini benar-benar ditampar pipi kanan dikasihkan pipi kiri. Maksudnya dia dihantam sama orang kiri kanan gitu, sama teman-teman yang lain, sama musuh-musuhnya gitu. Dia bisa legowo gitu dan dia senyum-senyum aja gitu. Tadi ketemu gitu, wah, saya bilang kowe iki luwih saka Yesus. Ya gojek-gojek dan tapi kita berteman baik dengan teman-teman yang cingkrang, teman-teman yang sangat ekstrim, kita bisa berteman baik gitu. Kita bisa mengerjakan sesuatu untuk kota walaupun mereka ngomong maaf ya Pak, kok aku gak ngucapke selamat Natal gitu. Gak apa-apa, kan gue harus ngucapke gue. Kamu kan sudah ngucapin gitu. Ora gitu. Terus ada sampai yang bilang gitu. Nyata-nyata ini salaman dan bilang gitu. Sorry ya, kamu harus tahu bahwa darahmu halal. Gimana kita salaman sama orang yang sampai seperti itu? Tapi kita ya berteman baik. Itu gambaran saya melihat gereja bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi bukan cengangas-cengenges toleransi, cengangas-cengenges dengan bicara berangkulan bergandengan tangan gereja berdua buat kota. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sama gereja. Dan saya ngomong ini di gereja terbesar di kota Salatiga. Ada banyak hal yang kamu bisa lakukan sama gereja, sama kota Salatiga. Ada banyak tempat-tempat yang mangkrak di kota Salatiga yang bisa diperdayakan. Dan gereja punya semuanya. Duit ada, orang ada, kapasitas ada, keahlian ada. Tapi nggak pernah melakukan apa-apa, cuma ngomong berdoa buat kesejahteraan kota. Bullshit, aku bilang. Omong kosong kamu ngelakuin gitu. Dan saya nggak diundang lagi. Tapi saya nggak masalah. Wong itu bukan di khotbah kok, itu di satu seminar. Gitu. Saya ngomong belak-belakan, terang-terangan. Kenapa? Karena gereja tidak menjawab. Serius, gereja tidak menjawab. Gereja tidak jadi jawaban. Dan saya melihat dengan real. Gereja itu cakar-cakaran gara-gara aset. Gereja cakar-cakaran gara-gara perpuluhan. Gereja cakar-cakaran gara-gara jabatan. Padahal ada banyak hal yang harusnya bisa dikerjakan sama gereja. Gitu. Itu Pak Andre. Maaf kalau saya bicaranya kayak preman pasar. Ora apa-apa Pak. Itu memang Silakan Bapak Ibu. Jadi apa namanya yang disampaikan tadi Pak Elia tadi memang benar sih, gereja itu semakin banyak, mungkin Pak Hendrik juga bisa tahu itu kan dominasinya terlalu banyak, tapi belum bisa menjawab kepada para jemaat. Jadi jemaatnya sampai nggak punya tujuan hidup, artinya harus bagaimana itu nggak ada, jadinya kacau. Jadi kalau kita lihat sih yang tadi Pak Elia bilang nggak puas ya, termasuk saya juga nggak puas sih sebetulnya. Ya itu aja Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Andre, terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Andre, makasih. Apakah ada? Bisa saya, Bu. Silakan Pak Freddy. Setelah Ya, itu Pak Hendrik sudah. thank you Pak Elia. Ya, memang problemnya itu di dalam kaderisasi pemuritan itu, Pak. Jadi pokok masalahnya mesti dicari akarnya dulu. Problem pemuritan itu lumpuh gitu di dalam kekristenan. Karena hampir semua mau wong coba ngomong apa di apakan ini kayak mangga, belum waktunya masak, diperem, dipaksakan untuk jadi gitu loh. Sehingga hal-hal ini membawa
ketidakpastian gitu, atau ketidakmampuan, sehingga mereka hanya mengejar dalam hal kacamata mereka, posisi, kedudukan, atau harta benda, sehingga apa yang harus menjadi misi mereka di dalam mengikuti Kristus jadi salah arah gitu. Jadi saya kira kita mesti mempelajari. Jadi kita-kita yang sudah sadar, yang seperti dikatakan Pak Elia maupun Pak Andre menyetujui, sudahkah kita berbuat untuk memuridkan? Seperti Kristus menjadikan murid-murid dan amanat agung, jadikanlah mereka murid. Nah, kita jangan hanya kembali lagi mengkritik tapi tidak berbuat dalam hal pemuridan itu. Jadi kita harus terus, walaupun 1-2 orang nggak ada masalah, tetapi masih ada orang yang mau memuridkan. Karena cukup gampang diucapkan tetapi sulit dilakukan. Jadi saya kira kalau malam ini kita bersyukur bisa ketemu di sini, bisa berbincang-bincang, kembalilah ke dalam pemuridan itu. Karena amatan agung itu adalah pemuridan. Sedangkan sekarang semuanya mau KKR gitu kan. Apa akibatnya? Lahirlah bayi-bayi prematur begitu. Nah, makin tahun akan menghasilkan prematur-prematur, sehingga nanti dilihat oleh kacamatanya Pak Elia gitu ya. Jadi saya kira penting kita berbicara lebih dasar lagi gitu, sehingga kita paham ya kita harus kembali gitu loh. Kembali, jangan sampai terjadi. Mungkin Pak Elia tahu STT sekarang gimana Pak? Nanti kan Pak Elia di kota estate itu, jadi bisa melihat hasilnya gitu loh. Apa yang mereka perbuat, apa yang ini. Akhirnya apa? Ya hasilnya begitu Pak. Kalau hasilnya begitu, bagaimana yang dimuridkan atau apa yang menjadi pimpinan gereja di situ? Itulah problemnya gitu. Jadi ya bersyukurlah kita masih bisa sadar ya kembali kita pada pemuridan itu sehingga betul-betul menghasilkan yang diinginkan oleh Pak Elia. Jangan sampai apa istilahnya itu semua ngomong tapi ada balok di mata dia, jadi bagaimana bisa benar yang dia nggak bisa lihat lah. Kira-kira gitu Pak Elia. Makasih. Makasih Pak Freddy. Ya, makasih Pak Freddy. Yuk. Saya mau ditanggapi atau saya kasih ke Pak Hendrik? Ya, enggak, saya mau terima kasih aja sama Pak Elia Yusak, udah lama nggak ketemu ngobrol-ngobrol, diskusi. Ya, sebenarnya ngomongan saya sama Pak Freddy udah mirip ya, udah nggak ada nggak ada bedanya. Mungkin versinya kalau saya, kalau bicara sama gereja gitu ya, bicara dengan gereja, kita harus jujur. Orang pergi ke gereja 20 tahun, kita tanya aja pengetahuan mereka tentang firman Tuhan sampai di mana. Nah, kalau mereka nggak tahu apa-apa, yang disalahin jemaatnya, bukan gerejanya yang disalahin. Gerejanya siapa pemimpinnya? Kan gitu. Tadi Pak Freddy sebenarnya mau ngomong itu, kalau menurut saya sih. Karena pemuritannya nggak ada. Kedua, kembali lagi kepada STT ini. STT ini meluluskan orang-orang yang mau menjadi pendeta atau mau buka gereja, kualifikasinya gimana? Itu yang paling penting. Ya. Lalu STT ini bagaimana dengan pendidikan mereka atau pengajar-pengajarnya bagaimana sampai di mana mereka bisa membuat seorang lulusan STT itu qualified ya, atau punya kualifikasi untuk mendirikan sebuah gereja. Kalau
kalau kita urut itu nanti institusi sekolah yang disalahin, bukan gerejanya. Nanti kalau jemaatnya komplain ke pendeta, pendeta bilang, saya belajarnya begini di sekolahan, sekolahannya disalahin. Nanti sekolahan bilang, oh ini gara-gara pengajar saya nggak benar, pengajarnya disalahin. Pengajar bilang, kenapa lu hire saya? Kan saya juga berkualifikasi, saya juga belajar sama sekolah sini, semua diurut-urut, siapa yang salah, ya kan? Tapi fungsi pemuritan itu nggak ada. Gereja itu fungsi pemuritannya nggak ada. Yang ada adalah khotbah mengenai kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ayat ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Tapi tidak dijelaskan. Kalau bicara bahasa akademis, tidak dieksposisikan apa arti ayat ini. Lalu kalau ngomong konteks, apa konteks dari seluruh cerita ini? Kira-kira gitu. Nggak pernah dikasih tahu. Sehingga banyak sekali jemaat hanya tahu, oh iya ini nggak boleh, itu nggak boleh, udah gitu aja. Ini boleh, ini boleh. Bahkan yang nggak boleh dibilang boleh. Ya, ada gereja yang nggak boleh dibilang boleh, ya kan? Misalnya, ya bolehlah sedikit-sedikit jatuh dalam dosa. Kan jelas Alkitab bilang nggak boleh. Kita nggak boleh lagi jatuh dalam dosa, ya kan? 1 Yohanes 3, itu kan nggak boleh. Tapi bilang, ya karena kita masih, ya, jadi ini harus kita, ini kembali lagi bagaimana cara pandang kita terhadap firman Tuhan, bagaimana kita respect dengan apa yang disebut firman Tuhan ini. Respect-nya gimana? Ya jalanin, kita jadi pelaku. Pelakunya bukan pelaku paruh-paruh, pelaku full. Karena apa? Semua kita percaya di sini bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus 100%, bukan DP. Jadi 100% ditebus, jalankan ini 100%. Nggak separuh-separuh. Begitu. Tapi Pak Yusak, saya mau tanya lagi mengenai itu, apa, istrinya Lot. Saya tadi kurang jelas, Pak. Mungkin tadi putus-putus soalnya, Pak. Itu Bapak ngomong tentang istri Lot, lalu bilang kenapa jadi tiang garam, bagaimana, Pak? Kalau boleh dijelasin lagi, Pak, ulang, Pak. Saya kurang jelas, Pak. Itu mungkin baru buat saya. Saya mau dengar, Pak. Thank you, Pak. Oh iya. Thank you buat firman Tuhan hari ini. Saya merenungkan istri Lot, kan ada dua sisi yang saya pertanyakan gitu. Yang pertama, apa dia menjadi tiang garam, terus siapa nama istri Lot, gitu. Dua sisi itu yang saya pertanyakan waktu saya mencoba merenungkan bagian itu. Terus kenapa tiang garam, itu saya lompat ke perjanjian baru di mana Tuhan bilang kita adalah terang dan garam, gitu kan. Kenapa kok istri Lot nggak jadi patung aja atau jadi abu aja ketika menoleh kan? Kenapa kok dijadikan tiang garam gitu kan? Nah pertanyaan itu, saya ya ini jujur sebagai tafsiran pribadi aja sih, yang mungkin berbeda dengan tafsiran umum atau tafsiran yang selama ini kita dengar bahwa istri Lot itu menoleh karena sayang sama hartanya segala macam gitulah. Nah, saya melihatnya garam itu kan esensinya dia larut, gitu kan. Larut itu dia menjadi bagian dari dunia di mana dia berada, gitu kan. Nah, itu kan panggilan kekristenan kita kan itu. Sebagai orang percaya kita itu terang dan larut atau garam, gitu kan. Nah, ketika saya melihat istri Lot sebagai tiang garam, dan kenapa dia menoleh, dan kemudian saya dapat ayat topik malam hari ini, saya menghubungkan Yesaya ini kan bukan orang salah gitu kan, dia nabi gitu. Tapi kalau dia bilang aku ini celaka tinggal di bangsa yang najis dan akan dibinasakan sama Tuhan gitu kan. Terus kemudian istri Lot juga gitu, dia bisa aja menyelamatkan dirinya, dia bisa aja egois, nggak memperdulikan bangsa yang sedang dihancurkan sama Tuhan. Sodom kan, waktu itu api benar-benar kelihatan menghancurkan kota Sodom. Nah, istri Lot bisa aja cuek gitu loh. Tetapi kenapa istri Lot menoleh? Dan menolehnya kok dijadikan tiang garam. Nah, dijadikan tiang garam itu ya, ini tafsiran saya pribadi, saya melihat, oh ini toh maksudnya garam itu larut, buat saya kayak gitu. Jadi
istri Lot punya belas kasihan terhadap kota Sodom itu. Nah, itu simpulan saya sih. Gitu. Oh, oke. Tapi saya ketika melihat bangsa Yehuda runtuh, hancur, ya saya ngomong, aku ini celaka, aku ini kayaknya binasa aja gitu. Karena sama-sama dengan bangsa ini gitu. Tetapi tindakan Tuhan selanjutnya adalah mengutus Yesaya. Nah, istri Lot nggak dapat kesempatan itu. Cuma saya hanya ngambil aspek, oh istri Lot ternyata punya belas kasihan melihat kotanya dihancurkan. Nah, gereja, panggilan kita yang ngomong, kamu adalah terang, kamu adalah garam, seberapa punya belas kasihan pada orang-orang yang sekelilingmu itu sebenarnya dibinasakan gitu. Yang POP, yang poor of the poor, yang kondisinya berdosa, kondisinya tidak tertolong, tetapi pernahkah kamu menoleh dan larut sama hidup mereka? Itu ya persuasi saya untuk melihat ayat itu gitu. Oke. Kita istri Lot. Oke, ngerti. Thank you, Pak. Oke. Ya, Ya itu ya boleh juga, Pak. Kenapa enggak? Kan kita bisa berpikir ke sana, mau dimasukin kemana aja bisa aja. Kalau ini dari saya, opini lah ya, ini opini bukannya opini saya. Kalau kita melihat garam itu perjanjian lama jelas ada perjanjian garam, pernah dengar ya perjanjian garam? Ya. Juga garam itu menunjukkan, kalau kita baca Mazmur kalau nggak salah ya, kalau nggak Mazmur apa gitu, Mazmur mungkin, Mazmur atau Ayub atau apalah, saya pernah baca bahwa garam itu menunjukkan sebuah negara yang nggak ada orangnya, nggak ada penduduknya, gitu. Jadi itu apa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa garam itu artinya atau metafornya sebuah negara yang nggak ada penduduknya. Juga kalau kita baca lagi kejadiannya Lot itu malaikatnya bilang begini, kamu coba ada lagi ya saudara-saudara kamu dari kaummu, maksudnya orang Israel loh, kaum Israel, kaumnya Lot. Tapi itu dicari-cari nggak ada. Bahkan yang ceritanya kalau nggak salah mantunya siapa gitu, mantunya bilang lu gila, sinting gitu. Mereka nggak mau dibawa sama malaikat, dibawa nggak mau, kaumnya gitu. Jadi Tuhan mau menghancurkan sebuah kota nggak tanggung-tanggung gitu, semuanya habis. Jadi pemikiran saya, kalau sampai istrinya dijadiin tiang garam, sudah selesai. Karena istrinya Lot itu orang Sodom. Ya. Dan saya kalau nggak salah dulu pernah dia ceritain nih di luar Alkitab ya, mengenai, karena kita belajar mengenai tradisi Yahudi, kita belajar bagaimana Kabbalah, Madasra, segala macamnya. Itu ada cerita bahwa dari tradisi orang Yahudi bahwa si istrinya Lot ini nggak ditulis sih di Alkitab, tapi mereka punya buku-buku yang menceritakan sesuatu yang kita nggak pernah dengar. Nah, salah satu ceritanya adalah istrinya Lot. Nah, misalnya nih, kenapa kok orang-orang satu kota bisa tahu ada tamu? Ada tamu di rumah Lot. Satu kota tahu ini ada tamu. Itu ditanya, kenapa? Ya kan? Nah, menurut cerita orang Yahudi yang ada di Alkitab, bahwa ternyata garam itu juga kan namanya perjanjian garam. Perjanjian garam itu sebagai salah satu lambang good relationship sebagai kawan. Misal saya pergi ke rumah Pak Yusak datang ambil garam, kita makan garam sebagai lambang bahwa kita ada friendship. Jadi makan garam sebagai lambang kita adalah friendship. Nah, begitu pula si tamu ini dipaksa sama Lot untuk berumah di rumah dia. Itu menurut tradisi mereka, si Lot itu suruh istrinya ambil garam untuk bikin friendship. Tapi istrinya bukannya ambil garam, yang seharusnya dia dengar suami, dia pergi ke tetangga-tetangga minta garam. Tetangganya semua tahu bahwa ada orang di rumahnya Lot. Dari situ mereka melihat bahwa
Mereka bertanya, kenapa satu kota bisa tahu ada tamu? Padahal datangnya malam-malam, siang-siang. Jadi, sore-sore ya, malam-malam ya. Itu bisa datang semua. Gedor-gedor pintu. Nah, jadi hukuman dia sebagai tiang garam, sebagai lambang bahwa emang sih itu pemikiran yang cukup tajam. Karena apa? Kenapa nggak abu? Kenapa nggak tiang batu? Kenapa harus garam? Yang saya mau tanya adalah, katanya ada ya Pak ya, patungnya ya Pak ya? Sampai hari ini masih ada ya? Betul nggak Pak? Bapak percaya nggak patungnya masih ada atau nggak? Enggak, itu bentuk yang dipercaya, jadi percaya sebagai patung istri Lot gitu. Karena Jadi bentuknya aja ya. bukan ini, bukan di situ. Ya, Dari maksudnya geografisnya nggak di situ juga, bukan iya. kota Sodom. Ya betul. Maksudnya dipaksa lah itu patungnya gitu kan. Kalau saya mau tahu, kalau misalnya nih sesuai dengan apa yang Pak Elia bilang, kamu adalah garam dunia. Saya pengen ke sono lihat, saya mau coba asin nggak? Ya dong, kan patung garam harusnya asin. Itu kalau dia udah nggak asin, maka genaplah firman Tuhan yang Pak Elia bilang. Kalau garam sudah tidak ada asinnya, buat apa? Dibuang. Nah ini contohnya ini. Nah, makanya saya bilang, ini patungnya asin nggak? Kalau patungnya sampai nggak asin, maka perjanjian baru bisa berlaku sesuai dengan perjanjian lama. Connect. Sampai hari ini ya kita nggak tahu di mana itu patung. Harusnya ada, tapi di mana kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi saya pemikirannya itu bahwa perjanjian antara covenant itu, perjanjian garam itu, karena itu buatan Tuhan, dipakai untuk perjanjian. Si Lot membuat itu, disuruh istri ambil garam, dia nggak mau. Itu hukumannya. Jadi bukan dia nengok gara-gara aneh ini. Ya, salah satunya ya karena dia orang Sodom. Orang besar di Sodom, gede di Sodom, segala macam, kenapa-napa dia mau lihat. Dihajar. Maka Tuhan mau menghancurkan semua keturunan-keturunan Sodom ini supaya nggak ada lagi di bumi. Ternyata tinggal 2 anaknya, 2 perempuan. Apa yang terjadi? 2 perempuan ini. Kita tahu ceritanya. Dari 2 anak ini keluarlah bangsa Edom. Musuhnya orang Israel. Ya kan? Bapaknya, karena nggak punya keturunan, bapaknya dibikin mabok, lalu tidur dengan bapaknya. Lalu keluarlah keturunan-keturunan bangsa Edom. Dari situ Pak, itu opini saya. Terima kasih. Saya baru dengar tuh mengenai Pak Elia, dan itu masukan buat saya. Terima kasih. Edom, Amon ya. Amon dan Moab, sorry. Bangsa Moab. Saya ingatnya bangsa Moab, sorry. Salah, thank you. Thank you Mauricio sudah koreksi. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada yang lain, Bapak Ibu yang ingin bertanya? Nah, saya mau bertanya, Pak Elia itu tinggal di mana, Pak? Kelihatannya kok ngomong Jawanya pasif banget tadi. Saya di Salatiga, Pak. Oh, di Salatiga ya. Oh. Sekarang sebagai pengajar ya, Pak ya? Ya kebetulan aja Pak, saya diberi kesempatan untuk ngajar. Ya kalau sedikit saya boleh menambahkan, seperti yang tadi Pak Elia katakan bahwa kita kecewa juga dengan apa yang diajarkan gereja ini tidak bisa menambah pertumbuhan pertumbuhan rohani ya. Saya kira biasanya gereja itu bukan menghakimi mereka, tapi bagaimana mereka hanya membawa orang itu untuk rajin di dalam aktivitas kegerejaan aja, aktivitas penyembahan ya kan, terus aktivitas pelayanan, berdoa, terus tidak ada pertumbuhan yang lebih signifikan yang lain lagi gitu kan. Jadi malah mungkin kalau cerita soal berkat tidak seperti Pak Freddy tadi, bagaimana menjadi murid gitu kan. Jadi mungkin kalau bisa ditekankan, kalau di gereja itu lebih banyak menjadi murid Kristus, orang bisa berpikir terus. Kebanyakan orang Kristen itu udah merasa kalau udah ditebus dosa-dosanya, sudah diampuni dosa-dosanya gitu, udah selesai gitu. Padahal memang
semua sudah ditebus, semua sudah diampuni, tapi yang dikehendaki Tuhan kan karakter kita itu harus berubah menjadi serupa Kristus itu, menjadi murid Yesus itu kan. Jadi kalau gereja saya pikir pembelajaran seperti hanya rajin membaca Alkitab ya, mentafsirkan Alkitab bagi yang mentafsirkan. Tapi kalau bagi jemaat aja kan biasanya dia hanya percaya dari pendetanya aja, pendetanya ngomong apa ya dia terima gitu kan. Nah, dari ahli-ahli yang ini juga hanya berdasarkan buku-buku saja gitu kan. Berdoa itu kan sebetulnya dialog dengan Tuhan kan. Kalau memang orang pertama kenal Tuhan hanya belajar berdoa, minta aja, tapi harusnya kan berdialog dengan Tuhan. Lama-lama tidak lagi berdoa tapi setiap hari berdialog dengan Tuhan gitu. Betul apa namanya? Juga mengenai bagaimana membaca firman itu kan tidak hanya membaca ketetapan kerajaan Allah aja gitu kan, tapi bagaimana belajar mengenal pribadinya yang lebih tinggi lagi gitu kan. Sehingga kita bisa lebih bertumbuh di dalam kerohanian dan perbuatan kita. Kalau kita lihat sekarang kan mereka udah puas dengan diampuni dan sama udah dosa-dosanya selesai gitu, udah puas gitu, nggak ada yang lain lagi gitu. Harusnya kan mereka terus bertumbuh, mereka bisa berpikir, aku ini udah serupa dengan Kristus apa masih serupa dengan dunia? Karena Kristus ada itu kan sebagai contoh bisa dibanding-bandingkan gitu kan. Kalau diri kita ini sudah dibandingkan dengan kita semakin ke Kristus atau semakin ke dunia. Kalau iblis itu kan nggak ada sosoknya hanya dunia kan, keinginan dunia, keinginan itu memang mungkin harus lebih difokuskan ke pertumbuhan. Kalau sekarang sampai saya lihat sekarang kan mereka hanya diajarkan berdoa, komsel ya kan, terus membaca Alkitab, semua sampai ke batas itu aja gitu. Ya, yang saya maksud kalau doa ya bisa doa dua arah gitu loh, bukan satu arah gitu kan. Itu aja sih Pak Elia, mungkin yang menjadi unek-unek di hati itu memang kadangkala saya sampai males ke gereja gitu kan. Maka saya cuma mentor-mentor orang aja, beberapa orang saya mentor yang seperti Pak Freddy tadi bilang kan 1-2 orang lebih baik saya beberapa orang yang bisa saya ajak ngobrol, semua saya mentor mau ya saya mentor aja gitu. Tapi kalau udah ke gereja rasanya jadi apatis itu. Tapi ya itu harusnya enggak sih, saya juga berdosa sih, harusnya tetap berjalan. Saya menyadari sebagai manusia juga sih. Itu aja sih Pak Elia. Terima kasih. Mungkin kalau nanti saya ke Jawa juga, tapi nggak tahu nomor teleponnya. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Saya ada di grup FWF Pak. Kalau main Jawa monggo, ke Salatiga monggo, kalau sekitaran Salatiga juga nggak masalah Pak. Asal jangan salah 4, Pak Elia sudah pindah. Salah 4 ya. Ya Bu Ayu, saya mau tambahkan sedikit Silakan, problemnya lagi gitu ya. Jadi kita harus kalau berjemaat itu problem gitu ya. Tadi saya bilang masalah pemuritan juga dalam hal sebelum amanat agung itu hidup berjemaat gitu. Nah problemnya ini sekarang maaf saja banyak yang membalikkan gitu. Padahal kita mesti mengajarkan jemaat kita agar ingat gitu loh kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk melihat janda yang hina itu dan mereka berbagi gitu loh. Dan juga yang haus kasih minum, yang lapar kasih makan, yang nggak punya telanjang diberi baju, dan kalau tidak ada tempat berteduh diberilakan tempat. Dan tidak ada kata-kata harus orang Kristen dan lain sebagainya. Nah problemnya sekarang dibalik ke arah dalam gitu. Padahal Tuhan bilang ke arah luar. Tapi sekarang lebih diarahkan ke dalam gitu loh. Jadi hal-hal kelebihan itu bukan dibagikan keluar, tetapi dikumpulkan ke dalam gitu. Nah ini adalah mindset yang untuk kepentingan di dalamnya itu lebih tinggi, padahal ajarannya dibagikan ke keluar. Maksud saya itu
ya sudah salah kaprah karena masalah mindset gitu loh. Maunya perpuluhan, persembahan, tetapi tidak pernah mengajari mereka harus berbagi keluar gitu loh. Nah, ini yang problem gitu loh. Jadi hidup berjemaat itu ya pendetanya ngerti nggak hidup berjemaat itu. Nah, nanti keliru yaitu ke dalam terus lupa keluar gitu loh. Nah, itu yang tadi dimaksud Pak Elia. Kenapa bisa orang lupa keluar? Ya memang pendetanya suruh arah ke dalam, Pak. Jadi mana mungkin dia pergi bagi luar. Pendetanya udah kalau mau bagi ke orang miskin store di gereja aja. Nggak usah bagi keluar. Padahal tugas jemaat itu adalah yaitu untuk melihat sesama ada yang kekurangan, telanjang, lapar, haus, dan juga kalau nggak punya tempat berteduh, ya diberikan tempat untuk berteduh. Nah itu yang tidak diajarkan atau dibelokkan ke arah dalam gitu. Jadi sehingga sekarang gereja-gereja nggak ada orang bisa lihat orang Kristen yang mau berbagi gitu. Semua ke arah dalam, kumpulnya di satu kantong di dalam gitu lah. Itulah kira-kira karena pengajaran pemuritan, hidup berjemaat, amanat agung, apa semua itu jadi salah kaprah. Apa yang diajarkan itu malah salah kaprah gitu. Jadi saya kira itu penting untuk kita yang ada di sini yang mengerti bahwa pentingnya pemuritan, hidup berjemaat, dan amanat agung itu. Kalau tidak nanti salah kaprah gitu loh. Jadi ya yang hasilnya yang tadi dikeluhkan oleh Pak Elia gitu. Jadi maksudnya kita harus tahu kenapa begitu. Ya, yang sudah kita lihat adalah masalahnya itu kekeliruan di dalam memahami gitu. Dan juga satu hal untuk Pak Andre, bukan iblis saja di dalam kehidupan kita ini ada keinginan hati gitu loh. Jadi jangan sampai kita terlalu mendiskreditkan atau seakan-akan iblis saja yang salah. Pada ada satu hal, keinginan hati itu juga problem dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan sampai hanya iblis doang kita lupa. Keinginan hati itu juga bencana bagi kehidupan kita gitu. Saya kira itu aja Bu Ayu, makasih. Makasih Pak Freddy. Silakan Bu Agatha. Ya, Pak Freddy, memang sih tidak hanya iblis aja, Pak tapi Andre, sorry. Pak Andre, saya kasih ke Bu Agatha dulu ya. Setelah itu Pak Andre silakan. Ya, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Yusak. Maaf terlambat tadi, saya jadi hanya sepotong-sepotong. Saya cuma ada pertanyaan ke Pak Andre. Pak Andre bergereja di mana Pak? Boleh tanya Pak? Awal-awal sih dulu saya Kristen sih udah dari kecil ya, KTP-nya Kristen karena waktu itu saya kelas 5 ya Kristen gerejanya dulu ada di Tiberias pertama. Setelah Tiberias saya merasa nggak puas ya. Terus karena di situ gereja besar, ya ini yang saya sebutkan, saya cerita sedikit ya Bu ya. Karena saya nggak puasnya bagaimana gitu kan. Karena apa, saya lihat perbedaan saya dengan mereka itu nggak ada bedanya gitu. Bedanya saya dengan mereka itu kalau mereka rajin ke gereja, ke ibadah, saya itu rajin ke nightclub gitu aja. Tapi jahatnya sama saya pikir. Ya kan, walaupun punya status pendeta pun masih nyerang pendeta lain, masih ngomongin ini, masih ngomongin itu. Jadi kadang-kala saya gereja itu nggak puas. Padahal waktu itu saya baru mau bertobat gitu kan. Waktu itu kan di gereja Tiberias itu kan banyak, ada Pak Eras, ada Gilbert, ada macam-macam gitu kan. Jadi saya lihat mereka hanya mementingkan kedepannya aja buat mereka gitu. Sampai itu jadi pecah, jadi saya jadi bingung juga. Oh, beda gitu kan. Akhirnya saya pindah-pindah gereja. Yang terakhir saya ada di Abalop. Nah, di Abalop ini saya banyak terima pelayanan karena mereka ini gereja sel. Walaupun saya juga sebetulnya nggak nyocok gitu, tapi saya pikir ke gereja manapun saya sama gitu kan. Yang penting hidup saya bagaimana ini. Memang saya
orang yang butuh kepastian gitu, siapa saya harus bagaimana gitu. Jadi saya cari sendiri gitu. Akhirnya ya di gereja Abalop itulah, di Abalop pun saya pindah-pindah, Abalop yang sini, Abalop yang sini, yang akhirnya setelah banyak pelayanan di situ pun saya melepaskan pelayanan itu, sekarang saya nggak ke gereja udah. Oh, sekarang sudah enggak bergereja, Pak. Enggak. Jadi Zoom-nya atau yang tadi Bapak bilang Ya begini, monitor. udah keenakan sama Zoom itu aja, jadinya saya sekarang nggak gereja. Tapi kemarin istri saya bilang, Pak kita tetap ke gereja Pak, harus tetap melayani. Jadi saya sekarang di Bali ini mau cari gereja, cuma yang nggak besar tapi yang isinya 30 orang atau 50 orang aja, lebih bisa melayani gitu, bukan baru cari sih saya di Bali ini. Oh, oke. Iya, kalau saya, maaf kalau saya salah ya. Dulu saya kayak Pak Andre, tapi lama-lama salahnya di saya. Karena ini saya masuk gereja ini lihat orang atau mau ngikut Yesus. Nah, kalau kita fokus dulu ikut Yesus, apapun yang terjadi di sekeliling kita, biarlah Tuhan nanti yang menyelesaikannya itu. Yang penting kita dulu dengan Bapa. Makanya salib itu Pak, horizontal dan vertikal. Vertikal itu antara kita, saya dan Tuhan. Horizontal our brothers and sister dan saya gitu. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus masih belum solid, ya kita bisa hancur sama kayak kalau kita bangun rumah di pasir, ada air sedikit tumbang. Tapi kalau kita bangun di solid rock, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, mau diguncangkan apapun juga, Tuhan pasti akan melindungi kita. Gitu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu. Ya memang awal-awal sih memang Sama-sama. yang Ibu sampaikan sih, saya kecewa gitu. Kecewa karena apa ya? Saya lihat diri saya tidak ada bedanya dengan mereka. Tapi akhirnya saya dapatlah hikmat dari Tuhan bahwa semua orang di dunia ini kan orang berdosa. Kamu tidak seperti tadi Ibu bilang kan, kita tidak menyontoh orang itu walaupun statusnya pendeta sekalipun, kita nggak bisa. Karena mereka juga orang berdosa yang suatu saat juga menyakiti kita gitu. Jadi akhirnya saya memang tidak pindah dari Abalov, tapi saya banyak belajar tentang kehidupan sehari-hari. Jadi saya pelayanan di situ kan banyak di Abalov itu. Dari semuanya sampai kedukaan sampai pria sejati, terus semuanya deh, hampir semua saya ikuti. Akhirnya saya memang menyadari sendiri bahwa kita ini harus berdamai dengan setiap orang. Tidak bisa berdamai dengan setiap orang itu, tidak hanya berdamai dengan orang yang baik sama kita harus bisa berdamai dengan orang yang tidak baik sama kita, yang jahat sama kita, karena hidup kita bukan kita lagi. Jadi waktu mereka menyakiti saya, itu bukan menyakiti saya sebetulnya. Mereka sedang menyakiti Tuhan. Jadi saya udah nggak merasakan gitu. Jadi udah tahu. Jadi oh ini seperti ini. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah Merasa Pak Andre ini tinggalnya di mana Pak? Di Bali? Saya sekarang di Bali Bu. Saya di Jakarta juga ada. Jadi kalau bosan di Bali saya ke Jakarta. Kalau di Jakarta saya capek ya pindah Bali lagi gitu. Bali di Tapi saya kota apa besarnya Pak? di Semarang. Denpasar? Di Denpasar. Oh di Denpasar. Saya nggak tahu ada di situ GBI Rock Bali. Saya nggak tahu di mana kotanya. Yang kebetulan saya tahu gembalanya Timotius, Bapak Timotius Arifin. Ya. Banyak sih Bu. Kalau Saya sama gembalanya juga kenal sih. Soalnya kan GBI Rock juga sama Abalov kan ada hubungan juga. Saya dulu di sana hospitality-nya kan, jadi saya tahu semua. Justru itu mereka kan besar ya. GBI Rock itu di sini ada 4 atau 5 besar. Nusa Dua ada, ada banyak. Oke. Ya saya cuma tahu GBI Rock. Saya pernah ke gerejanya di Denpasar kalau nggak salah waktu saya di Bali ya. Yang paling besar di Lembah Pujian. Oh, pokoknya gerejanya gedungnya besar sekali. Iya. Ya saya cuma satu kali ya, jadi saya lupa kota apa itu. Oke, terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu tadi. God bless. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andre, Bu Agatha. Ya, kalau tidak ada lagi dan jam juga pas, sudah menunjukkan pukul 23. Ya. Pak Andre waktu ke nightclub ketemu sama orang gerejanya nggak? Waktu ke nightclub? Sering Pak. Iya.
Kalau kita berpikir begini ya Pak, kita berpikir begini. Kalau saya ini jelas-jelas orang nggak benar gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang saya pikirkan dulu, orang yang ke gereja itu adalah orang yang benar gitu kan. Tapi pada waktu saya lihat kok jadi kecewa saya begitu kan. Cuma mereka namanya aja gitu, tapi sama aja mereka godok-godokan, mereka seperti itu gitu kan. Malah lebih fair yang saya nih, saya jahat-jahat. Pada waktu mereka ada urusan polisi, ada urusan apa-apa, minta bantuannya malah ke kita kan kadang-kala. Walaupun kita kadang-kala juga menyakiti mereka gitu. Gitu aja. Ya. Saya punya pengalaman yang sama, Pak. Pengalaman saya bahkan bukan di gereja, tapi karena saya dulu latar belakangnya adalah penganut agama agama tradisi ya. Jadi waktu saya masih ingat sampai hari ini waktu kakek saya meninggal itu kita panggil itu yang perempuan-perempuan tuh keliling-keliling nyanyi gitu kan ya, pakai baju hitam keliling-keliling gitu. Ya nggak perlu sebut namanya karena direkam, tapi itulah tradisi, kita panggil mereka gitu loh supaya mendoakan kakek saya gitu loh. Jadi mereka nyanyi berapa orang, 5 orang, 6 orang gitu pakai kencang itulah keliling-keliling. Berapa lama itu dia bisa berdoa begitu lama. Nah itu waktu itu saya masih SMA 1 mungkin ya. Nah berapa lama kira-kira 3 hari atau berapa hari mereka nyanyi gitu. Nah hari Minggu seperti biasanya saya paling sering suka ke diskotik namanya Stardust. Pernah dengar nggak Stardust? Jayakarta. Tahun 95 sampai Jakarta. Saya ke Stardust. Saya paling suka ke Stardust zaman dulu SMA ya. Lagi enak-enak joget disco, saya lihat yang lagi berdoa, lagi joget juga. Waduh, saya bilang, lu bukannya doain buat kakek gue, lu joget di sini. Saya bilang begitu, dia lari. Aduh, jadi pengalaman. Jadi apa yang dikatakan Ibu Agatha itu, saya rasa kita ini kalau Tuhan menaruh kita di sebuah gereja, kalau gereja itu sudah misalnya ini ada gereja dan kita tahu bahwa gereja ini ada sebuah loophole, ada kesalahan gitu ya, lalu kita mau coba perbaiki, bukan mau coba, maksudnya kita datang kepada pemimpinnya atau bagaimana dengan deacon-deaconnya, kita bicara sama-sama mereka bahwa ini tidak alkitabiah, bahwa ini adalah hal yang salah lah, menurut saya salah gitu ya. Saya rasa kalau sebagai gereja ya, kalau gereja yang benar, yang lalu tuh, kalau gereja yang benar itu, saya rasa mereka mau membuka dan berpikir, sama-sama berdiskusi. Jangan sampai kita ini walaupun anggap kita ini jemaat, tapi kebanyakan, menurut pengalaman saya, kebanyakan pemimpin-pemimpin itu menganggap jemaat itu goblok semua. Lu nggak sekolah, lu nggak tahu apa-apa, gitu istilahnya. Jadi mereka nggak mau diperbaiki. Dan jelas-jelas itu salah, gitu ya. Nah itu baru kita boleh tinggalkan. Tapi kalau mereka masih mau, oh iya ya ada salahnya, ada begini ya, terima kasih. Itu kita harus diam di sana selama-lamanya kalau bisa. Karena dari situlah program-program, misalnya Pak Andre kelihatannya punya program yang banyak. Kalau saya dengar begini, kelihatannya Pak Andre agak sedikit kecewa sama gereja, Pak Andre ya. Jujur aja nggak apa-apa. Sama, saya juga kecewa sama gereja. Jujur aja. Pak. Awal-awalnya saya kecewa, kayak kaget kecewa gitu. Tapi setelah telusurin, saya berbicara, Tuhan kasih hikmat, nggak mungkin saya kecewa karena mereka semua itu sama, dari agama apapun, semua apa kan semua orang berdosa. Jadi kita nggak bisa nuntut mereka, justru kita harus mengasihi mereka. Maka waktu itu saya sudah nggak pindah, saya tetap di Abalop, saya melakukan pelayanan, saya tunjukkan bahwa ini loh, kalau kamu ke kanan, saya tetap ke kiri gitu kan. Saya jadi panitia di sana, pembangunan gereja saya ikut. Saya maunya lurus, bikin gereja IMB-nya ya harus nggak ada nyogok-nyogok. Nah itu saya disingkirin karena kalau nggak nyogok katanya nggak bisa.
Ya, tapi saya tetap lempeng. Kalau enggak, tetap harus nggak usah dibangun, nggak apa-apa kalau bilang gitu. Lebih baik kita bela Tuhan daripada nyogok. Saya bilang itu, nyogok ini jadi gereja setan, saya bilang gitu. Jadi waktu itu radikal saya itu jadi masalah di dalam gereja malahan. Tapi ya udah saya tunjukin seperti itu. Saya bilang kalau saya mau jahat jahat sekalian, tapi kalau mau baik baik sekalian. Ya, kita mau ikut Kristus, aku bilang gitu. Jadi banyak hal sih Pak, tapi disitulah banyak terjadi perubahan akhirnya. Jadi sekarang mungkin jadi gereja Abalep ini juga sekarang udah mulai banyak mengajarkan tidak hanya yang kegiatan sehari-hari, tapi bagaimana menuju keserupaan dengan Kristus itu. Jadi khotbah mereka sekarang kebanyakan ke itu saja. Bukan nggak boleh tentang berkat, itu bukan nggak boleh. Memang pertama supaya orang menjadi percaya itu kan orang harus tahu mujizat Tuhan, kehebatan Tuhan. Tapi itu hanya sebagai 10 menit boleh, saya bilang gitu. Selebihnya harus saja keserupaan dengan Kristus, aku bilang gitu. Iman, pengharapan, dan kasih, saya bilang gitu. Itu yang lebih utama sih, saya bilang gitu. Untuk bisa kita membawa orang itu rohaninya bertumbuh, saya bilang gitu. Jadi pemahamannya itu harus dirubah mindsetnya, saya bilang gitu. Jadi bukan kecewa sih Pak. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Gini loh Pak. Dalam hidup saya ini saya cuma punya satu gereja Pak. Satu. Saya nggak pernah ke gereja dari saya kecil. Karena saya sekolah di sekolah Kristen, walaupun agama saya agama tradisi. Sekolah. Jadi ke gereja ke sana karena tujuannya untuk dapat diskon. Sekolah itu ke gereja, orang tua saya disuruh ke gereja untuk dapat diskon. Diskon karena uang sekolah saya mahal, jadi diskon 50%. Itu cara orang zaman dulu untuk bikin orang ke gereja itu pakai cara diskon. Ya boleh-boleh aja. Tapi sekarang saya setelah sekolah belajar, saya rasa itu cara yang kurang ajar. Menurut saya cara yang kurang ajar gitu, karena ya orang dipaksa masuk ke gereja supaya dengar firman Tuhan. Bukannya kita keluar mengabarkan, tapi orang dipaksa masuk untuk dengerin kita. Itu benar-benar buat saya kurang ajar. Jadi itu tanamkan bukan tanamkan, saya diskusikan pada pemimpin-pemimpinnya. Mereka nggak mau terima, ya udah. Saya bilang saya nggak bisa berjalan sama 1 tahun dengan orang yang tidak mau keluar. Maunya mana ada orang nelayan nangkep ikan, suruh ikannya kasih jala, ikannya suruh datang, nggak ada. Nelayannya pergi ke laut, tebar jala, nggak ada yang ikannya disuruh datang, nggak ada. Ini udah salah konsep. Jadi saya nggak kecewa, cuma saya lihat konsepnya salah aja. Karena kalau salah konsep, saya nggak mau hidup dengan orang yang salah konsep. Tapi ada banyak hal yang saya pelajari di gereja adalah banyak orang jadi jemaat itu bukan di satu gereja. Pernah dengar nggak Pak? Ada orang bisa sampai 10 gereja ada di situ orangnya. Minggu ini di sini, minggu sana di sana, minggu ini di sini, minggu ini. Pernah dengar nggak? Bukan pernah lagi Pak, saya dulu seperti itu. Waktu ke gereja Tiberias itu nggak puas. Saya seharian itu bisa jam 8 pindah gereja ini, tapi kan semua sama gitu ya. Jadi saya kaget gitu kan. Kesini itu jam malam pun saya ke gereja waktu itu. Ya itu saya nggak salahin. Cuman analoginya adalah kita ini kan dianggap tanaman. Tanaman kalau sebentar-bentar dicabut, pindahan tanah lain. Sebentar dicabut, pindahan tanah lain. Sebentar dicabut, pindahan tanah lain. Itu kita nggak akan bertumbuh. Jadi kadang-kadang Tuhan taruh kita di sebuah gereja yang kacau lah istilahnya. Sebenarnya buat kita belajar. Udah belajar, terus kita coba, kasih tahu. Kalau mereka nggak bisa temu, kita kebaskan baju kita ya berpindah, cari yang Tuhan mau pilihkan dari mana gitu. Ini buat belajar sebenarnya. Kalau kita belajar yang baik, terus kita nggak pernah tahu mana yang jahat. Kita nggak pernah tahu mana yang bisa nipu kita. Kalau kita sering-sering ditipu, orang mau nipu kita udah nggak bisa lagi. Kenapa? Lu nipunya masih kalah jauh sama yang ini jago nipunya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi pengalaman dalam hal melihat situasi gereja itu benar-benar ya salah satu mentor buat saya adalah Pak Freddy di sini ya. Saya boleh kasih jujur, ya beliau lebih banyak pengalaman dalam hal organisasi ya, apalagi organisasi gereja. Saya rasa saya mesti banyak dengar kalau orang, dan juga kalau berorganisasi secara masyarakat. Di sini juga ada pakarnya Pak Yosef itu ya. Itu saya harus dengar
saya nggak bisa bantah dia punya ngomong karena dia pakarnya. Gitu. Juga Pak Freddy juga sebagai pakar ekonomi juga saya harus dengar karena saya nggak punya ilmu lapangan, istilahnya ilmu lapangan. Saya cuma ilmu. Kalau saya ini sekolahnya ya masternya bisnis, bukan berarti saya jago di lapangan karena saya belum tahu. Tapi untuk lapangan di sekolah di restoran ya saya tahu lah. Tapi untuk lapangan secara umum, secara ekonomi, secara hukum, kayak kemarin pertanyaan dari Pak Yosef mengenai hukum undang-undang ketenagakerjaan. Wah, saya kaget. Pak Freddy jawab langsung. Itu berarti hukumnya ada di kepala dia. Istilahnya udah hafal mati, udah tahu lah kira-kira gitu. Jadi kita belajar lah Pak dalam hal ini bergereja itu ya stick with it. Lalu kita coba apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu jadikan semua bangsa murid. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh gereja-gereja. Gereja itu harus memuridkan, bukan jemaat itu dijadikan susu perah untuk menghidupkan gereja, tapi dimuridkan supaya semuanya itu bisa keluar jadi guru gitu, jadi guru, jadi pengajar. Itu aja Bu. Ibu Ayu, sorry kelamaan, silakan Bu. Ya, jawaban menurut saya sih gereja-gereja itu nggak ada yang salah sih Pak. Firman Tuhan itu juga nggak ada yang salah. Cuma hebatnya adalah si iblisnya ini yang bisa membuat mereka semua akhirnya jadi kacau, itu ya iblis ini. Tadi seperti Pak Freddy bilang kan, bukan hanya iblis, memang benar Pak, bukan hanya iblis, tapi kebodohan kita juga ada. Karena kalau kita nggak bodoh, kita nggak mungkin dibohongi sama si iblis itu terus gitu kan. Karena biang keladinya itu dari dia. Kalau dia itu nggak ada, dia nggak dibuang ke bumi ini, kita pun nggak ada sebetulnya. Jadi biang keladinya memang dia sih, nggak ada yang lain menurut saya. Cuma karena kita ini bodoh, tapi tidak semua malaikat yang ada di surga itu kan bodoh gitu kan. Yang bodoh aja yang ya mungkin menurut saya termasuk kita ini termasuk bodoh gitu, bisa ada di sini gitu kan. Tapi kita harus belajar sih. Jadi jangan sampai kita ini bisa diadu domba juga sama mereka. Kadang-kala kan kita juga bersih tegang tentang kebenaran firman, jadi seperti taman kanak-kanak gitu kan, padahal kita kan nggak boleh harus begitu. Tapi bagaimana kita tetap menghormati satu sama lain gitu kan juga karena pemahaman itu setiap orang juga berbeda-beda. Tapi ya sudahlah, kita ini kan mau bertumbuh, jadi siapa yang benar, siapa yang nggak benar, kita terima, kita resapi sendiri, kita pahami sendiri, kita yakini sendiri aja gitu. Jadi saya kira semua nggak ada yang salah, yang hebat itu iblisnya saya bilang. Ditutup dulu Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena jam, saya minta maaf. Memang diskusi masih hangat. Tetapi nanti ada sesi 2. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertahan. Ada sesi 2. Untuk saat ini sesi 1 saya tutup dan mohon kesediaan Pak Elia Yusak untuk tutup dalam doa. Setelah itu kita akan lanjutkan sesi 2. Silahkan Pak. Oh ya, mari sama-sama kita berdoa. Anugerah Tuhan limpah atas setiap kami dan kami bersyukur Bapak buat apa yang boleh Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Boleh kami dipertemukan dalam kehendak Tuhan, boleh kami saling berbagi, saling menguatkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami akan terus Kau kerjakan sampai selesai tujuan ilahi yang Kau sudah taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan Kau memberkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Elia Yusak yang sudah berbagi firman Tuhan malam ini. Thank you Pak Elia. Recordingnya Bu Ayu, recordingnya.